jawab apa yang dari bidang saya di situ. Tidak bisa begitu. Kita bicara kejaksaan itu yang lalu kok. Tidak bisa begitu. Anda ini kok ngeyel-ngeyel. Masa semua kasus Anda ini perwakilan kejaksaan sih. Jangan bilang saya kasih pisu, kita akan jawab. Kami akan jawab Pak ya. Iya. Semua Anda harus jawab. Kenapa kalian berdiri duduk di sini perwakilan kejaksaan? Kita tidak mau tahu jabatan Anda di mana. Kita jawab dari laporan Kepala Desa Semoyang ya. Jadi Jumat kemarin. Makanya dari situlah kita ingin ini sekarang inspektorat itu hadir. Jangan membuat asumsi liar pada publik ini. Kasih Biarkan dia bicara. dia tolong dicatat Ya. ya. Ya, belajar Pak. Lanjut Pak. Ini kita mendengar ramai. Kalau gitu Kita lanjut ya. Kemarin hari Jumat kita sudah panggil Kades Semoyang. Kita minta dokumen-dokumennya sesuai dengan alasan dari inspektorat bahwa sekarang ada restitusi dana di perbatasan dan kampung, jadi dari kami yang siapkan. Sudah kita serahkan kepada inspektorat kemarin. Dan sekarang dalam proses telahan dari atau perhitungan dari atau audit dari inspektorat. Itu untuk yang Semoyang. Ya. Lanjut ke Penujak. Penujak ini kalau di daftarnya ada laporan terkait penyelewengan DD dan ADD tahun 2019-2020 dan keterangannya di sini sudah dimintakan audit ke inspektorat Bapak. Untuk Penujak ya. Untuk Penujak. Oke, terus selanjutnya ganti ya. Ganti Desa Ganti penyelewengan dana BUMDes dan Pungli tahun anggaran 2019. Tindak lanjut dari seksi intelijen telah aman dan telah bersurat ke inspektorat Pak. Poin 2. Selanjutnya Kades Sengkerang. Kades Sengkerang telah kami tidak lanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada Kades Bendahara dan beberapa anggota BPD kemarin. Sedang kami kumpulkan datanya untuk dimintakan audit ke inspektorat. Kebetulan itu yang tangani seksi tindak pidana khusus. Selanjutnya Mandes Gonder sedang tahap penyidikan Bapak-bapak. Hari ini kami akan lanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yaitu bendahara. Selanjutnya Kades Puyung. Kalau Puyung sepengetahuan kami dari seksi tindak pidana khusus ada SPDP masuk dari kepolisian, baru SPDP Bapak-bapak. Kapan dia masuk? Bulan berapa? Bulan 5 kalau tidak salah. Dan sudah ada permohonan untuk gelar perkara ke kami untuk penetapan tersangkanya. Selanjutnya BUMDes Marong sedang kami dalami Bapak-bapak ya. BUMDes Marong sedang kita telaah. Kalau dari sudah kita telah Pak, karena kurangnya data dukung. Poin 3. Marong, selanjutnya Kades Idang. Kades Idang kita keep dulu Bapak-bapak ya.
kita bisa jawab karena tidak ada di daftar sini dan laporan Tipiksus juga. Ada mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menunjukkan laporannya. Selanjutnya Bumdes Dasan Baru Kopang. Bumdes Dasan Baru Kopang. Kita lihat kalau dari kami di Tipiksus belum ada Pak. Di daftar yang kita fasilitasi di sini pentas ini juga belum ada. Jadi mungkin bisa dibantu teman-teman nanti kalau memang ada laporannya. Desa Jana Pria. Jana Pria ini paling laki. Jana Pria. Pria ini ada masalah lepak. Jana Pria juga belum ada di inventaris kita. Mungkin nanti bisa dibantu untuk laporannya. Desa Persak sedang kami selidiki, sudah masuk tahap penyelidikan Desa Persak. Desa Pengenjek dari data kami itu penyelewengan dana desa tahun 2016. Tindak lanjutnya telahan Bapak-bapak. Poin nomor 8 sudah bersurat ke inspektorat. Selanjutnya BPR Loteng cabang Batu Kliang Bapak-bapak ya. Seperti yang kami sudah kemarin juga sudah ada teman-teman pers yang bertanya. Kami sedang mencari data dukung terkait dengan dokumen-dokumen dari 193 orang nasabah. Sedikit Pak, Iya. belum lanjut ke Iya, silakan. terkait tentang desa-desa. Iya. Tadi ada beberapa kekurangan dokumen atau data yang menunjukkan itu ya belum sampai tahap selanjutnya. Sekarang boleh kami minta data apa yang kekurangan gitu. Biar nanti karena Bapak tadi kami akan bantu nih Pak. Oh gitu. Kami akan bantu. Sekiranya dokumen-dokumen seperti apa yang akan. Oh ya. Jadi untuk umum Pak ya. Ya. Desa-desa umumnya kami minta itu Pak. Pertama APBDes atau RAB. Selanjutnya SPG. Dari 3 tahapan pencairan. Itu aja sebenarnya Pak untuk data dukung. Minimal ada itu aja yang kami butuhkan. Terus ada rekening Bumdes. Kalau memang masuk dalam laporannya. Itu aja Pak sebentar. Dokumen yang kekurangannya itu apakah ditambahkan sedikit terkait masalah pengaduan kami. Kebetulan saya selaku pelapor dari Desa Pengenjek itu kami melaporkan tahun 2019 itu sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kami melaporkan itu ke kejaksaan, bukan ke inspektorat. Nah, sampai saat ini, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa Kejaksaan Negeri Praia sudah bersurat ke inspektorat, namun kami tidak tahu hasilnya sampai saat ini. Hasil audit dari inspektorat itu, makanya kami dari teman-teman forum LSM ini meminta untuk inspektorat itu dihadirkan. Logikanya masa tahun 2019 Sampai sekarang tidak ada hasil. Kami tahu itu bahwa bapak-bapak itu bekerja digaji dari uang masyarakat. Pak. Kita sepakat saya. Anggaran untuk penyelidikan segala macam itu besar loh Pak. Main-main itu. Jadi gini Pak, untuk yang desa Pengenjek ya, Bapak sudah masukkan apa. Jadi gini, seperti yang semua yang kemarin, kita kan bersurat itu yang pertama kita bulan Desember, lalu ada hearing lagi, karena belum keluar hasilnya, kita bersurat lagi. Akhirnya keluarlah surat dari inspektorat bahwa saat ini ada refocusing Pak. Jadi mau tidak mau kita yang menyiapkan data dukung. Seperti itu Pak prosedurnya Pak. Nanti kita ini kan. Bentar. Pelaporannya itu belum ada refocusing Pak. Kenapa Iya, kan 2009 maksudnya dari inspektorat Pak. Itu kan bukan alasan, tapi tameng untuk membela diri bos. Kepala Desa Puyung itu 2017, 18, Bukan Pak. Ya, silakan. Ya Pak Iwan ya. Bukan, ini yang Sampai hari ini Mang. Pengenjek ini 2019 Pak. Ini yang dibicarakan Puyung Pak.
Jadi Setelah biarkan apa dulu nanti? dia selesaikan penjelasannya. Taruh dulu, taruh satu-satu. Nanti kalau dia selesai penjelasannya. Ya. Lanjut. Dijelaskan tapi yang konkret jangan diputar-putar gitu Nah, loh. nanti persoalan Bapak dia jelaskan dulu ini semuanya, baru kita. Nanti kita bantah. Boleh. Yang penting dicatat saja dulu. Catat dulu, Lanjutkan. Lanjut ya. Lanjut, Bro. Nah, untuk tadi BPR sudah, Dinas Pertanian Al-Sintan yang telah ditarik oleh Kejaksaan Negeri Loteng sampai saat ini masih berjalan penyelidikannya. Kok lama sekali itu? Terus lanjut. Dan harus dimadakan. Langsung jawab aja, Pak. Kebetulan kan kami juga yang tangani, Pak. Jadi kan dugaan laporannya itu pungli, Pak. Kita datang kok kemarin ke kelompok tani, kita datang, kita cek alat-alatnya ada. Sudah ditarik. Tidak ditarik, Pak, cuman karena kami ini inisiatif kami, Pak, karena kami nggak percaya kan barang itu ada atau enggak, kita kumpulkanlah di aik mual. Ya, Karena ini masih dalam ditarik. karena masih dalam tahap penyelidikan, Pak. Kita nggak ada wewenang untuk melakukan penyitaan. Kemudian Ternyata ada semua, gimana? Kemudian saat ini ketika sudah ditarik dikumpulkan di AIM. Untuk saat ini apakah barangnya masih di AIM Mual atau kemana? Sudah dikembalikan lagi. Sudah dikembalikan lagi oleh Dinas Pertanian. Silakan Bapak langsung konfirmasi ke sana karena laporan yang masuk ke kami terkait dengan pungli. Lanjut dulu. Terus. Dugaan korupsi bibit pertanian. Nah, nanti mungkin bisa dibantu, Pak, ini pelaporan tahun berapa ya? 2017. Untuk RTG BPGD Lombok Tengah ada di. Untuk RTG kita skip dulu, Bapak-bapak ya. Kita lewatin dengan yang UTB. Kenapa? Woi. Apa RTG-nya? Karena masih dalam telahan dari seksi intelijen, Pak. Oh, siap. Nggak banyak yang bisa kami jelaskan kalau yang terkait RTG. Oke, nanti kan ada penjelasannya, Pak. Ya. Sementara itu, Pak, dari kami. Tapi yang jelas FTG itu sudah masuk laporan, kan? Begini, jadi selesai jawabannya Pak Kejaksaan ini ya. Tidak ada yang mau ditambah lagi sama temannya yang 2 orang ini. Tidak itu desa Lekri itu. Jadi begini, kalau sudah selesai dijawab sama teman-teman kejaksaan, tinggal kita yang menanggapi. Teman-teman ini mau menanggapi yang mana? Silahkan dulu. Silakan. Ya. Terkait dengan dokumen berkas-berkas pendukung tadi yang diminta oleh Pak Kejaksaan, terkait dengan persoalan yang ada di desa. Tadi Bapak kan minta RAB sama RABDes dan dokumen APBDes dan RAB itu adalah dokumen pabrik, Pak. Itu mungkin bisa diserahkan oleh pihak pabrik Kejaksaan. Tapi kalau SPJ itu dokumen rahasia, Pak. Tidak bisa serta-merta publik memberikan ke Kejaksaan. Enggak, maksudnya itu dari prosedur kami, Pak. Kami juga bersurat ke mereka dan biasanya juga langsung diantar, Pak. Makanya kan Bapak tadi minta ke kami, kan? Enggak, kami nggak minta, cuman tadi ada kawan yang mau bantu, ada yang mungkin kami bisa menghadirkan ya. Kami jawab apa aja yang dibutuhkan, seperti itu, bukan kami meminta kepada Ya, Bapak. dijelaskan dijawab itu dengan sesuatu yang nggak mungkin kami akan bisa dapatkan. Dan itu alasannya dokumen rahasia. Kalau mau ya ke inspektorat, kan? Itu Bukan begitu, Pak, maksud kami. Jadi kan Bapak tadi kan mengumpulkan, kan membantu mencarikan dokumen, kan dokumennya itu. Sebenarnya kami juga minta, Pak, dan sampai saat ini Kalau masih dokumen berupa APBDes dan RAB mungkin bisa. Ya, betul. Dan rata-rata laporannya itu, Pak, memang. Jadi kalau SPJ itu adalah atensi daripada inspektorat dan Ya, kejaksaan. karena kemarin yang Semoyang juga seperti itu dia laporannya pakai APBDes. Seperti itu, Pak. Silakan mungkin yang melakukan. Satu pertanyaan. Ya, silakan. Saya berbicara tentang saya desa nih. Laporkan salah satunya. Pernah nggak Bapak turun item itu masih ada atau tidak? Turun, Pak, kami, Pak. Contohnya sumur bor misalnya, yang dibuat misalnya. Turun. Ada nggak temuannya? Ada, Pak. Kadang-kadang sumur bor yang saya lihat sudah tidak ada barangnya lagi, satu. Turun, Pak. Ininya saja sudah tidak punya. Siapa yang turun? Kami Ini, Pak. kita turun seperti Ya. yang ada laporan dari Rangga Gata itu kami turun, Pak. Penglihatan kami, temuan kami di lapangan, yang dilaporkan itu sudah tidak ada barangnya lagi. Itu dia, Pak. Memang saya mau tanya itu saja. Jadi untuk pembangunan, untuk apa sih? Untuk pembangunan, Pak, ya.
tetap bisa dilakukan Pak, tetap bisa dilakukan audit Pak, karena yang mengaudit kan dari PU Pak nanti Pak. Kita tetap datang ke lapangan, melakukan pengecekan, sama seperti yang Gondel juga, kita datang di titik-titik, kita datang untuk ya datang saja untuk yang melakukan audit tetap PU. Pak, karena jangan ibarat kita beli meong, ngampura kalau orang Lombok bilang di dalam karung hanya ceritanya doang, tidak pernah disaksikan, masih tidak barang itu, kan begitu maksud saya. Itu saja Mbak. Ada lagi tanggapan ini? Betul. Silakan. Kan kesalahan desa pengejek di sana saya coba kupas sedikit dari RAB yang kami pegang. Di sana ada pembangunan pelatihan las di sana. Pelatihan las itu anggarannya 50 sekian. Terus ada pengadaan bak sampah, ada pembangunan posyandu. Pembangunan posyandu ini anggarannya 30-an sekian itu anggarannya. Nah, untuk pengadaan bak sampah ini pun juga dia punya anggaran tersendiri di sana. Dia punya anggaran tersendiri. Tetapi ketika dilakukan pelatihan las, hasil pelatihan las itu yang dibuat ketika melakukan pelatihan las itu adalah bak sampah. Bak sampah. Sementara bak sampah itu dia punya anggaran tersendiri. Itu sebenarnya sudah ada kesalahan di sana. Dia beli barangnya sendiri. Iya, kurang lebih seperti itu dia bahasanya. Terus di samping pelatihan las ada juga pelatihan Maling doang, untuk masih pemasangan ngerti bajaringan. Galah-galah Untuk pemasangan bajaringan itu ternyata Dewan buat 100 juta deh. digunakan untuk pemasangan atap posyandu yang dibangun. Sementara posyandu itu bahkan untuk atapnya saja Pak ada yang setengah. Itu laporannya Bapak ya? Ya. Kalau Yang desa laporan pengejek. Bapak, ya bisa jadi nanti. Nah, dan sekarang pertanyaan saya Pak, apakah dari dinas dari kejaksaan itu sudah turun melakukan penyelidikan? Kalau dari kami baru ditelaah Pak. Kami telaah Pak. Nanti kalau sudah keluar hasilnya dari inspektorat, diturun di tangan inspektorat. Persuratnya kapan ke inspektorat itu Pak? 29 Juli 2020. 2020. Catat itu, Setahun catat. lebih ya? Iya, setahun Sudah lebih. setahun lebih. Tolong dicatat orang nanti itu catatnya inspektorat. Nah, nanti kita tanya ke inspektorat. Itulah tujuan kami, Pak. Meminta terhadap kejaksaan menghadirkan inspektorat. Jadi supaya informasi yang Bapak berikan di sini sinkron dengan inspektorat. Ya artinya begini. Persoalannya, mohon maaf, sebentar Bang. Persoalannya sekarang kita sudah sering hearing ke inspektorat, alasannya kejaksaan. Nah, begitu juga Itu sekarang. kejaksaan, alasannya Alasannya inspektorat. kan begitu. Kita bingung ini mana yang benar, mana yang salah. Ini kan sudah ada. Ya, ya. Telah bersurat ke inspektorat tanggal 19 sekian dan suratnya. Ini silakan ditutup. Bapak bawa. Permasalahannya gini Pak. Iya. Permasalahannya gini Pak. Kemarin ini surat kan diminta untuk menghadirkan inspektorat. Tapi sekarang dia tidak hadir. Nah sekarang kejaksaan melempar ke inspektorat. Nanti kita ke inspektorat lempar lagi ke kejaksaan. Jadi apa fungsinya daripada Artinya satu poin yang batal di kejaksaan ini. coba tolong dijelaskan itu Pak. Ya. Jangan melempar sana sini. Kami capek Pak. Jadi tolong diperhatikan ya. Di masyarakat jadi Karena korban. bapak-bapak itu semua digaji oleh masyarakat, oleh rakyat, duit rakyat. Sehingga bapak itu harus bijak dalam menyikapi segala permasalahan yang ada di Lombok Tengah ini. Gitu. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal Pak. Di mana poin kami datang di sini adalah mendukung di mana geraknya wilayah bersih, bebas korupsi. Di mana ini soal sistemnya tidak ada. Beliau kemajuan. Jadinya di sini bagaimana sikap PGRI yang kami apresiasi sekali. WBK ini hadir di 2021 sekarang Pak ya. Di 6 bulan kinerja yang baru Pak. Pelaporan yang saya dengar pada hari ini adalah di tahun 2019, 2018, 2017, 2020. Dan saya rangkum, saya lihat di media itu, sampai channel YouTube Kejari ini ada Pak. Itu terbuat Oktober 5, 2015 Pak.
Dan ini nahkodanya yang salah, yang harus terus diganti gambar lain. Atau bagaimana? Sementara kami dengan segenap forum ini datang mendukung, sampai LIT Pikor yang memang bidangnya investigasi saja datang. Dan kami jangan sampai kami berasumsi lembaga-lembaga ini, oh LIT Pikor ada main, oh ini ada main. Ini yang menjadi asumsi publik. Sementara kami dan terus saya subscribernya Kejari. Dan ternyata tidak ada satupun channel itu menyatakan bahwa hukum ini selesai, pidana ini selesai, serius, khusus ini selesai, ini selesai. Sementara waktu telekonferensi itu terkait hanya dugaan warga ibu-ibu yang melempar tembakau yang ada di Kopang sana, itu langsung ditanggapi jago, itu viral luar biasa. Apa kami harus viral dulu untuk kasus-kasusnya selesai agar nahkoda ini membawa perahu layar ini bergerak memang dalam jalur koridor yang memang semestinya. Dan di sini kami tidak menyalahkan Kejari, namun berikan kami satu statement yang patut kami bawa untuk masyarakat. Kami di Diaspora, memang kami adalah kelompok kecil gerakan sosial peduli masyarakat ini, selalu ditanyakan begitu pencuri set eksekusi langsung, ini luar biasa kepolisian. Jangan sampai tindak pidana korupsi yang sampai di media, oh ini ada laporan Mandes, ada laporan Kades, sementara endingnya dia selalu dengan tampilan yang tidak ada permasalahan. Nah di sini poin-poin yang ditanyakan oleh Ketua Gapura Kanda Adipati luar biasa. Sampai saya di Diaspora tanyakan langsung ke LIT Pikor, apa tidak pernah dicek. Jangan sampai kami diputar balikkan oleh fakta yang memang kejelasan ini ada. Inspektorat ini hadir agar jangan sampai ini akan data yang saya catat tadi hanya kekurangan data, sudah diaudit, sudah diserahkan ke inspektorat. Inspektorat ini kapan selesaikan dan memberikan ke Kejari ya? Ini yang menjadi, mungkin ada kong kali kong ini yang antara inspektorat sama kejaksaan. Itu yang kami tidak setuju. Kami di sini mendukung kejaksaan untuk bekerja. Di sini Pak, di gedung mewah ini ada namanya kantin kejujuran. Saya lihat di channel YouTube-nya Bapak-bapak. Iya, kantin. So, Iya, sekarang ada ini itu. kok yang saya dapatkan di Kantinnya sini jujur, dari apa orangnya enggak jujur. tanyakan oleh kawan-kawan ini, Iya kan? masih di angka 30% kalau sampai Pak penyelesaiannya. Kami di sini datang mendukung. Bagaimana investigasi ini jelas keadaan. Jangan balikkan kami untuk siapa pelapor dan mana datanya. Tentu pelapor itu akan dikit Pak. Atau bagaimanapun, entah bagaimana penyelesaiannya. Yang kami datang di sini adalah bagaimana tindakan terhadap Kejari dengan inspektorat mengaudit data, mengolah data sampai terjadinya tersangka. Jangan kami salahkan Ketua LIT Pikor tidak mampu menginvestigasi, kan dia tidak digaji. Sementara bapak-bapak digaji. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kami di publik, di masyarakat. Jadi seolah-olah perbedaan antara korupsi dengan pencuri ayam tentu akan lebih berat hukuman pencuri ayam. Ini kenapa statement keadilan tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini jangan sampai menggema di tingkat masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan kejaksaan, apa namanya, kejaksaan ini kan sudah bersurat ke inspektorat untuk sebagai data supaya lebih cepat menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Sekali lagi itu kelupaan Pak Haji. Coba sebutkan dulu pasal apa yang menjerat jika ada orang yang mencoba menghalang-halangi. Itu minimal 3 tahun Pak. 3 tahun maksimal. Ini selalu tertera di surat Kejari. Bila ingin memanggil saksi saja Pak, langsung dijerat dengan pasal-pasal yang sangat memberatkan. Minimal 3 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Sementara penyelesaiannya sampai hanya 1 tahun penjara. Tapi kami semangat juangnya luar biasa. Artinya begini bos, artinya ketika kejaksaan disurati dan sampai setahun lebih tidak mengirim dokumen hasil auditnya dia, terus apa tindakan kejaksaan terkait tentang leletnya? Pelangak pelongo sudah. Pelangak pelongo. Atau jangan-jangan, sekali lagi, atau jangan-jangan ada kong kali kong antara kejaksaan dan inspektorat. Itu saya sepakat. Yang seolah-olah artinya begini Pak, kan ini kejaksaan
seolah-olah membiarkan inspektorat kapan saja mau menyerahkan hasil auditnya. Kejaksaan nggak ada ketegasan atau apa. Artinya seperti pasal yang disebut oleh kakanda saya tadi, jika masyarakat mau bersaksi, itu ada pasal yang dilampirkan hanya untuk supaya masyarakat ini datang memberikan kesaksian. Tetapi bagaimana dengan inspektorat? Sesama lembaga misalkan, apakah misalkan kami curiga di sini bisa kita katakan inspektorat ini seolah-olah menghalang-halangi laju kejaksaan untuk menyelesaikan program WBS-nya. Begitu maksud saya. Oh ya, silakan. Kita memasang pasal 21 apabila sudah kita tingkatkan ke taraf penyidikan, tingkat penyidikan, itu baru bisa kita pasangkan dengan karena statusnya ini. Kalau laporan seperti ini masih ditangani pada saat pelaksanaan, kita belum bisa, jadi tidak sembarang Pak. Saya jawab deh. Kita paham itu sudah selesai. Sudah. Saya jawab. Jadi semuanya akan saya jawab ini dari nomor 1 sampai nomor, kita belum bicara dinas Pak. Kita masih berbicara dinas. Jawaban kawan-kawan teman-teman kejaksaan ini adalah jawaban tahapan dan sangat normatif. Ya. Itu yang ditanyakan sama kawan-kawan ini. Kalau kalian teman-teman kejaksaan yang ada di depan 3 orang ini menjawab kaitan dengan tahapan-tahapan itu, saya jawab lagi. Kok Anda bertahap sampai bertahun-tahun loh? Iya. Semuanya jadi BPD. Tolong dijawab. Sama kayak BPD jawabannya. Anda bicara normatif tahapannya iya. Kami tidak membantah itu. Dan itu adalah regulasi penegakan hukum di kejaksaan. Pertanyaan saya, ketika mengirim surat ke inspektorat sebagai tim audit saja kok bertahun-tahun? Apa yang kalian lakukan di sini? Mau gagah-gagah berseragam di sini, lebih baik kalian angkat kaki dari Lombok Tengah ini. Nanti dengan masyarakat. Nah, nanti kepolisian yang ngurus itu. Berdiri. Kita sepakat kalau gitu. Kalau bapak-bapak menjawab kami dengan tahapan-tahapan, pertanyaan lagi, ya, kok Anda bicara tahapan bertahun-tahun? Ada yang laporan 2017, 2018, bahkan ada yang 2016. Kemudian tadi dikatakan bahwa dia minta data. Goblok kejaksaan ini. Gobloknya di mana? Dia minta data kaitan dengan APBD. Kalau Anda mau meriksa orang, ya saya ajarin ini. Tentu kalian lebih paham itu. Ya panggil mereka sesuai dengan apa yang dilaporkan dan minta dokumen-dokumen itu. Kenapa harus nunggu bertahun-tahun baru minta kalian dikasih dokumen? Ya. Dokumen itu jangan minta di kami, mereka yang pegang karena mereka yang menggunakan uang negara. Panggil kadesnya suruh bawa APBD. Itu dia. Anda mengatakan bahwa APBD-nya, RAB-nya dan sebagainya bukan ranah kami. Anda yang punya ranah itu tinggal panggil bawa dokumenmu. Kalau kemudian mereka bawa dokumen berarti Anda tidak dengar, buang saja seragammu. Kan begitu. Makanya ditanyakan sama masyarakat Lombok Tengah, kinerja Kejari ini seperti apa? Apa kinerjanya? Maka batal apa yang kami katakan tadi itu adalah ketika Anda menjawab bahwa inspektorat itu tidak pernah disurati, otak kalian tidak ada. Surat kami sudah ada itu. Ya, pasang matamu, pasang telingamu. Kami sudah minta supaya Kejari minta supaya inspektorat itu ada, supaya kalian tidak saling lempar. Ini kita bicara kinerja ini. Persoalan dia salah, persoalan dia benar. Jangan bisik-bisik. Sebentar, kawan kami yang ngomong. Persoalan kami tidak menjustifikasi bahwa kades A, dinas A salah, tidak. Bukan. Ya, teman kami sedang ngomong. Dengar dulu teman kami ngomong itu supaya clear pembicaraan ini satu-satu clear. Pembicaraan artinya sebentar. Artinya jangan sepelekan kami. Supaya dengar, bos, kami dengar. Etika kalian ini tidak ada. Kami tidak suka gitu. Kami maunya enak di sini. Kami mendukung kinerja kejaksaan. Anda selaku hargai kami dong. Oke, mari kita saling hargai ya. Apresiasi Anda. Ayo, para Sudah dulu, biarkan kita dengar. Tolong duduk dulu. Tetangga. Sebentar. Sudah, saya lanjutkan. Tolong bapak-bapak polisi ya. Maksud kawan-kawan kami ini supaya didengar. Situasinya bagaimana? Itu. Kami mendukung. Dan kemudian keseriusan Bapak dalam menanggapi ini tidak ada serius. Sudah.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Tulisan Bapak, apa yang jadi masukan kami, apa yang jadi keluhan kami, tujuan kami tidak ada sama sekali. Tolong teman-teman Apa yang akan menjadi referensi Bapak nanti ketika merealisasi ayat ini? Tak mungkin Bapak ingat dari 30 menit yang lalu, tak mungkin Bapak ingat. Sementara kami catat apa yang Apa yang jadi catatan kami catat, Pak? Bentuk keseriusan kami. Bentuk keseriusan Bapak tidak ada dalam hal ini, Pak. Sudah, saya lanjutkan ya. Kita jas saja kejaksaan ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang rentetan peristiwa di belakang itu yang tidak ada beres. Ya, maka saya bilang sudah berganti-ganti kepala kejaksaan. Makanya saya bilang tadi, lebih baik kalian angkat kaki dan ngomong tenang. Ya, kami teman-teman di LSM di bawah supaya bapak-bapak tahu asumsi masyarakat macam-macam kaitan dengan kami. Itu sebabnya kami ingin mendukung teman-teman kejaksaan ini untuk membuktikan bahwa Anda ini penegak hukum, tegakkan lo hukum itu. Persoalan salah benar, ya kami tidak ingin menekan atau menjustifikasi kades dinas dia salah dan benar, tidak, ya. Tapi berproseslah seperti apa yang menjadi proses yang sebenarnya dengan rentetan tahun yang pas, ya. Jangan dari tahun A sampai tahun Z itu tidak ada kejelasan. Kami mohon maaf sekali lagi saya tekankan ke teman-teman wartawan, tidak ingin menekan siapapun kades, mandes dan dinas untuk diperiksa atau ditangkap. Akan tetapi ini sudah menjadi laporan masyarakat, kami berhadapan dengan kejaksaan. Ya, apa artinya mendukung kejaksaan ini supaya dia kerja lebih baik. Kemudian jawabannya sangat sepele dan sangat simpel. Anak TK saja bisa jawab. Apa jawabannya? Proses inspektorat lah, tahapan ini. Mana buktinya tahapan-tahapan? Uyung saja kapan mau gelar perkara itu? Ya, sudah lengkap. Mana dokumen lengkap? Nggak ada, Uyung nggak ada laporan bahasanya. Ini artinya kasus Uyung di kejaksaan sudah hilang di telan bumi. Iya kan? Iya dong, kan Uyung saja sudah lengkap. Ini dokumennya. Uyung. ini sudah selesai dari sana. Apalagi kalian Lapornya mau ke bekerja. Polres sudah dilimpahkan ke sini. Atau mungkin laporan itu masuk tong sampah. Yang selanjutnya itu kita bicara desa ya. Kemudian kita bicara dinas. Salah satunya adalah BPR. Ya. BPR ini sudah mau calon tersangka itu ada 5. Mungkin Pak Koko belum ada di sini. Masih ada kasih pitsusnya itu Pak Koko. Ya. Sudah digeledah. Saya pelapornya. Kalau Anda mau tanya siapa pelapornya, saya bersama Lidik. Ya. Itu. Anda baru datang di sini baru buka-buka berkas. Anda tahu saya dan sebagainya. Jangan begitu. Kalau Anda tidak tahu, keluar saja dari sini. Kita tidak mau tahu ketika Anda dihadirkan oleh negara ada di sini, berkas tahun berapa, siapa yang lapor dan sebagainya, tugas Anda ketika sudah duduk di kejaksaan ini. Paham ya? Ya, kasus BPR, ya. Kalau kemudian Anda mengatakan 300 sekian nasabah yang sedang diperiksa, itu sudah selesai dan sudah lewat, sudah masuk di tahapan penyidikan dikasih pitsus. Pak Agung sudah pindah. Kejaksaan Negeri Pala sudah menjanjikan pada tahun 2018 itu sudah akan ada calon tersangka di kasus BPR. Saya pelapornya bos. Saya punya dokumennya segini. Jadi tidak ada alasan kalau kemudian Kejaksaan Negeri itu ngeyel-ngeyel, berdalil-dalil macam-macam. Alat-alat bukti sudah diambil semua. Saya ingin tahu itu. Yang selanjutnya kaitan dengan Alsinsa, Komben itu. Ya, 38 miliar. Komben itu nilainya besar dan sudah diamankan oleh pihak kejaksaan, oleh 2 tim kejaksaan, Intel dan Pitsus. Sekarang Komben itu tidak ada. Katanya dia sudah diselesaikan prosesnya sehingga dikembalikan. Apa aturannya kok bisa itu dikembalikan? Apa aturan main Komben itu sehingga dikembalikan sekarang? Ya, katanya laporan pungli. Punglinya di mana buktinya? Ya, kemudian tidak ada urusannya Komben itu dikembalikan. Ketika sudah disita oleh kejaksaan, pertanyaannya adalah kenapa Komben itu bisa kembali? Padahal barang itu barang ciptaan. Informasi yang kami dapatkan dari investigasi itu sudah diselesaikan oleh dinas bersama kejaksaan. Mohon maaf. Sudah masuk angin jadinya. Siapa? Masuk angin. Ya, tolong dipertanggungjawabkan siapa yang mengeksekusi. Tolong dijelaskan itu. Ya, sebentar dulu Pak. Sebentar. Itu kaitan dengan ini. Gini Pak, supaya jelas penyelesaian. Supaya saya jelaskan dulu. Ini kan tidak ada sound system supaya didengar. Ya, kemudian kaitan dengan RTG. Ya, RTG ini tolong kami dijelaskan. Sejauh mana dan seperti apa, ya, seperti apa tahapan pemeriksaannya, siapa yang sudah diperiksa dan lain sebagainya. Itu yang kita mau. Kenapa? Sekali lagi saya mengatakan, bapak-bapak kejaksaan, ya, kami di forum LSM ini adalah menerima pengaduan orang, mendengarkan masyarakat,
kaitan dengan statement masyarakat di kejaksaan, kemudian statement masyarakat kaitan dengan kawan-kawan LSM ini. Jadi integritas kita sebagai pengawal tindak pidana korupsi itu juga rusak. Teman-teman kejaksaan juga rusak di masyarakat. Itu gunanya kami ingin mendukung bapak-bapak untuk melakukan penegakan pemeriksaan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tahapannya. Kami tidak bertujuan untuk menekan siapa-siapa, menekan kejaksaan, enggak. Tapi kalau kami lihat rentetan perkara yang sekian lama, kesannya kejaksaan ini lambat. Sehingga muncullah macam-macam pikiran orang. Itu tujuannya. Itu yang kita mau. Artinya kami ingin menjaga integritas teman-teman kejaksaan, tapi jaga juga integritas kami ketika kami diasumsikan macam-macam oleh masyarakat. Ketika laporan sudah ada 86 macam lah istilahnya, kami malu juga. Itu loh masalahnya. Jadi mohon maaf kalau kemudian apa yang kami sampaikan ini karena mungkin apresiasi semangat kawan-kawan, mohon maaf. Jelas tujuan kita bersama adalah penegakan hukum di Lombok Tengah ini. Itu ya kesimpulannya. Jadi tetap kami akan mendukung teman-teman kejaksaan. Jangan sampai ada teman-teman lembaga, ada instansi dan sebagainya yang kemudian intervensi kaitan dengan penegakan hukum itu. Itu yang kita mau. Ya kan? Kenapa? Sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum. Itu masalahnya. Sehingga kami prihatin itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan Bung Ketua berarti. Saya ingin kemudian yang lain untuk duduk karena ini udah aman. Duduk dulu saya mau bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kehadiran teman-teman forum LSM dalam kerangka menyampaikan ekspektasi harapan yang begitu tinggi terhadap teman-teman kejaksaan. Lagi-lagi saya akan mengulang kalimat teman-teman bahwa dalam bayangan kami bahwa proses ini sebenarnya cepat. Saya pernah dikirimi surat coklat. Jadi menerima surat coklat itu takut mau cepat-cepat diperiksa dan cepat selesai biar tidak hilang. Nah, ini dalam pemikiran kami. Apalagi kalau masyarakat biasa menerima surat coklat itu sehingga dalam bayangan saya, dalam bayangan kami, tidak ada kasus yang sampai berlama-lama. Artinya kita menyelamatkan beberapa pihak, baik yang akan ditersangkakan maupun yang jadi tidak digantung dia, tidak dimanfaatkan oleh karena ini banyak kaitan kepentingan. Penuh dengan petakut-takut dengan inilah zaman makin ini. Petakut-takut, sirik takut. Nah, ini makanya kita berharap kejaksaan ini segera memperjelas status kasusnya, jangan digantung-gantung. Nah, karena kalau lama prosesnya kemungkinan digantung ada, ini kemungkinan digantung ada. Maka niat baik teman-teman hari ini seyogianya disambut oleh niat baik teman-teman kejaksaan. Ini poinnya, bahwa lagi-lagi kita menegaskan bahwa kejaksaan ini digaji oleh negara. Bahwa inilah jaksa penuntut umum, jaksa negara, ditugaskan oleh negara untuk menindak tindak pidana. Jadi bukan tidak ada tugasnya dari negara, memang khusus tugasnya dari negara. Tanpa perlu kita dorong-dorong, ini memang dia harus selesaikan tugasnya oleh kejaksaan. Syukur-syukur alhamdulillah ada teman-teman dengan kondisi permasalahan RT. Memang ada korelasinya, oke nanti saya jelaskan ya. Karena korelasinya kok nggak di perkara pintu mana kok korupsi nggak ada, kan ya? Saya menjabat baru 4 bulan, jalan 5 bulan. Sudah 4 bulan, mau masuk 5 bulan. Ya. Terima kasih nih, makanya saya catat nih. Saya mau kenal, kan gitu. Sekarang baru kenal. Siap, siap. Lanjut bang. Iya. Slow. Mantap. Jangan. Mantap. Baik begitu. Siap. Ya, kalau kita saling dukung, hearing namanya hearing itu cuma dengar pendapat. Nggak ada namanya kita saling ini juga ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, oke. Sepakat. Ya. Perlu saya jelaskan dulu tata cara bagaimana cara kita melaporkan pengaduan. Ini banyak teman-teman juga kurang paham. Mohon maaf, kita sudah ada SOP
baik di kejaksaan maupun di KPK, di kepolisian sudah ada SOP bagaimana laporan yang patut atau layak ditindaklanjuti. Bagaimana? Ada. Kalau sekedar surat cinta selembar, bagaimana kami bikin verifikasi? Karena dasar SOP kita, laporan ini paling tidak didukung oleh bukti yang bersesuaian. Untuk apa? Untuk dilakukan verifikasi. Kalau sudah ada data verifikasi, baru kita bikin telaah di situ. Ini kadang-kadang mohon maaf, teman-teman ada berapa? Semenjak saya di sini ada 3 surat cinta selembar. Laporan kades ini begini-begini. Apa yang mau saya verifikasi? Benar nggak? Itu SOP-nya. Silakan Bapak baca di Google, cari itu SOP, tata cara pengaduan di kejaksaan, di KPK. Itu sama, di kepolisian juga sama. Nggak ada surat cinta. Informasi baru informasi kebenarannya tidak bisa dipastikan. Manakala bisa dipastikan, tahapannya ada. Begitu ada surat, lihat datanya, verifikasi, baru bikin telaah. Itu mekanisme seperti itu, Pak. Ya. Makanya tadi saya lihat di sini jelaskan. Mohon juga kalau ada laporan didukung oleh data yang bersesuaian. Supaya apa? Cepat kita tangani. Kalau seperti ini banyak Pak laporan di sini, Kades. Mohon maaf. Saya selama saya jasa baru sini saya nangani Kades. Kalau mau tahu. Malu saya. Ya. Makanya saya tahun ini dengan Polres, dengan Dandim rencana turun ke desa-desa. Jangan sampai tahun 2002 ada desa yang dilaporkan lagi. Pertama dulu, Kita tunggu. Jangan Kades. Mohon maaf dengan level saya. Minimal Kades lah Pak. Datanya kirim. Balik tapi saya tangani. Ya nanti kita jawab. Kalau bicara kami nanti saya bukan. Ya, Sudah biarkan bicara. Saya nggak peduli sih, saya nggak ada beban. Ya. Ya, mohon maaf. Semua laporan Kades, kebijakan saya serahkan inspektorat saja. Ya, memang seperti itu arahan Presiden. Saya ingat 2020, enggak 2018, itu seluruh Kapolda, seluruh Kajari, Kajati, Kapolres itu dikumpulkan di Istana Bogor terkait permasalahan Kades lah ini. Makanya kita kedepankan administrasi dulu, serahkan ke APIP, pemberdayaan APIP, inspektorat diberdayakan. Bukan kita langsung tiba-tiba cepet-cepet tangani, enggak. Kapan mau selesai nih? Mohon maaf, kepala desa kita mohon maaf, ada pendidikannya yang kurang, ada mohon maaf ya, profesinya nggak berlatar belakang itu, nggak paham. Saya bilang, saya bukan sekali saya, 2 kali saya ketemu Bupati. Yang salah siapa? Saya bilang, statistik perkara di sini maupun di Polres sama desa. Yang salah siapa? Kita semua salah, termasuk Anda juga ikut salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kita tidak pernah memberikan mitigasi hukum. Bagaimana sih cara pengelolaan dana desa yang baik dan benar? Ya, terus teman-teman juga apa? Ada undang-undang ormas di situ, ada andil di situ peran dari ormas itu untuk membantu masyarakat desa. Ayo sama-sama supaya apa desa tidak terjadi penyimpangan. Baik, itu masih dalam proses Pak. Kita jelaskan saja lah. Enggak dulu. Kami sudah paham. Bukan, kalau paham kenapa kita lakukan itu? Itu maksud saya mengajak kita bersama-sama. Kita sama-sama Kami kawal. membantu masyarakat. Dengar saya dulu. Kami Ade. Ini biarkan dulu jawab. Karena sesinya dia. Saya sudah catat apa yang disampaikan. Nanti saya jawab. Terkait dengan penguatan inspektorat, saya sudah bicara dengan Bupati. Tolong dikuatkan inspektorat. Saya yang jelas saya nggak mau tahun 2002 ada lagi laporan-laporan nih. 2022 Pak. 2022 Pak. Ya, itu. Jadi ada beberapa poin tadi dengan tata cara pengaduan, kemudian juga tata cara seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan isu-isu penanganan korupsi, kami ada melakukan beberapa kegiatan. Tadi sudah dijelaskan di sini Pak Jalaluddin ya. Ini ada RSM yang kontra dengan bapak-bapak ya. Kan gitu ya.
ada LSM yang kontra dengan Bapak, di satu sisi Bapak mendorong, di satu sisi Banyak itu. Nah, itu ya. Karena mereka ikut mengawal di situ. Ikut mengawal sama-sama. Mengawal makan oke. itu. Ya. Bukan mengawal Kemudian mendorong. ada pengaduan yang tidak terungkap. Dari 2017 ada yang ini saya karena saya masih baru, ya. Memang tanggung jawab saya sebagai kepala kejaksaan, saya akan lihat lagi ke depan, ke belakangnya. Terima kasih. Ini jujur, proyek ini dari tahun 2017, fisiknya juga kita nggak tahu lagi kemarin. Ya, bukan berarti kita begitu kita lakukan penyidikan sekarang, penyelidikan dulu sekarang, full data sekarang barang nggak ada, bukan berarti proyek itu tidak lengkap. Kita lihat dulu administrasinya, dokumentasinya. Saya pernah nangani perkara ya, di Kalimantan, dilaporkan lah 3 tahun kemudian. Dibilang lah ini tidak ada. Ternyata apa? Di dokumentasinya ada. Hilangnya kenapa? Dicuri orang. Hal seperti itu nggak mutlak ini kerugian negara. Pada saat diserah-terima barang itu ada. 2 tahun karena nggak ditunggu atau diambil orang, bukan berarti itu kerugian negara di situ, gitu loh, ya. Itu butuh pemahaman. Kemudian isu adanya kerjasama dengan LSM lain. Saya pastikan tidak ada kerjasama. Kalau ada anggota saya kerjasama dengan LSM lain, laporkan ke saya. Evaluasi Pak, evaluasi ke bawah, jajaran pengurus. Mohon masukan, mohon evaluasi Pak. Ya, mohon evaluasi. Karena sekarang baru saya bilang tadi saya nggak ada beban di sini. Catat itu, catat ya. Tidak ada. Sudah direkam doang. Ya. Sanksinya apa kan biar jelas. Nanti bicara bos. Makanya ada. Oke. Kemudian tidak ada kasus naik. Saya nggak tahu ke belakang. Kita jangan mikir ke belakang ya. Ya. Semenjak saya Bonder sudah penyidikan langsung. Yang penyidikan sudah ada, yang BPR itu kita tinggal minta ekspos dengan Korsubgah KPK. Ya. Kita sudah bersurat untuk melakukan ekspos dengan Korsubgah KPK. Kaitan dengan BPR Pak. Ya BPR. Ya. Oke. Maaf. Jelas. Saya sedang menunggu saja waktunya. Oke, kemudian apa? Terkait dukungan, terima kasih atas dukungannya. Ya, terima kasih atas dukungannya kami. Kami memang sudah, kami tahun ini mencanangkan WBK dan ini zaman kepemimpinan saya. Saya juga bukan cuma itu aja. Kalau ada anggota saya nakal, kasih tahu. Saya buat laporan pengaduan di Pemda. Ada kotak. Tapi sampai sekarang saya bingung. Kosong untuk kotak. Ya. Kosong kita nggak tahu deh, apakah mereka takut atau mereka suka atau memang anak buah saya melakukan itu, gitu loh. Cuma itu aja persepsi saya dua. Ya. Jadi jangan diragukan komitmen saya. Komitmen kami nih. Ya. Kemudian oke, terima kasih sudah. Ya. Desa Bonder. Desa Bonder sudah dalam proses penyidikan. Untuk desa, tegasan tadi saya baru ini namanya desa di sini. Ya. Meskipun itu ya masih dalam tahap penyelidikan, saya masih minta itu untuk diupayakan dikembalikan. Nanti kalau sudah ada temuan inspektorat, kita masuk sama-sama dengan apa namanya dinas PUPR ya, yang melakukan audit. Fisik kan mereka punya kewenangan, ada inspektorat. Tetap saya minta kembalikan. Kenapa tadi kita kembalikan? Biar ada pemulihan kerugian keluarga desa. Dan itu saya juga tidak setor ke rekening daerah, saya kembalikan ke rekening desa. Biar apa? Biar bisa digunakan untuk pembangunan desa juga. Kalau saya setor ke rekening daerah, bentuknya kembali lagi dana desa dari pusat. Benar nggak? Nah itu kebijakan kami seperti itu. Biar kalau ada temuan dikembalikan, sudah masuk ke rekening desa. Anggarkan untuk tahun berikutnya. Itu pun kita minta, kita surati dari dinas untuk memberikan sanksi administrasi kepala desa. Itu sudah tidak berikan, itu tidak
tidak dipertimbangkan dan tidak diperhatikan oleh mereka, ya sudah terpaksa dengan sangat berat hati saya tingkatkan ke proses penyidikan, gitu loh, ya itu. Ya, kemudian Pak Habibie, apresiasi, terima kasih Pak. Kenapa memang Pak Habibie ya? Dalam Pak Habibie. Oh, Pak Habibie. Sengaja saya publikasi supaya masyarakat tahu. Banner-banner tuh sengaja memang supaya masyarakat tahu. Ayo sama-sama berubah. Bukan cuma kami aja berubah. Masyarakat juga berubah. Jangan coba-coba juga. Goda. Kita ini manusia juga, lama-lama tergoda juga. Ya. Betul nggak? Iya dong, sama-sama dong. Ya. Betul nggak? Jangan kita yang kenceng digoda terus lama-lama Pak, manusia nih kita nih. Manusia nih tempatnya dosa, tempatnya salah. Hilaf. Iya, benar. Pak siapa namanya? Ini Kazi, panggilan tadi. Ya. Kemudian kasus Ibu RT ini sudah jelas ya Pak, kan terkait dengan tidak ada penanganan perkara korupsi kan, itu kan intinya kan ya. Jadi ini sudah jelas. Kemudian juga Pak Dode mana Dode ini ya, rudal ya. Saya pikir tadi rudal anda pandangan Armanus, sama ya. Muncul cepat kan, ledak kan ya, kalau kena sasaran. Tapi banyak dagang kita tuh doa karena meledak juga punya Rusia kan. Ya, Pak Dode ini 1,4 miliar UTD. Ya, kasus UTD ini kami sudah ekspos ke BPKP. Ya, memang tidak kami publikasikan. Kenapa? Karena masih proses penyelidikan, kita dilarang. Ada SOP kami. Mohon maaf, makanya teman-teman, kalau proses penyelidikan kami nggak banyak bicara, ya, karena SOP kami seperti itu, ya dong. Kalau sudah masuk penyidikan baru kami ngomong, ya. Tapi oke lah, tahapannya sampai sejauh itu kami masih diminta untuk mengumpulkan alat-alat bukti karena menurut BPKP belum ditemukan peristiwa pidana, itu masih ada di rekening BLUD. Nah ini digunakan untuk apa? Inilah yang kita cari. Ya, sedang kita cari nih. Apakah digunakan untuk kepentingan pribadi? Apakah digunakan untuk seperti apa? Itu kita cari. Nah, ini kesempatan ini, teman-teman tadi kan dorong. Ayo, kejaksaan. Coba bantu kami. Ada nggak kalau kira-kira menemukan ada kegiatan fiktif BLUD, sampaikan coba datanya ke kami. Karena itu terkait dengan PD, gitu loh, ya. Apalagi, terus inspektorat tidak merespon. Saya sudah berulang kali sampaikan ke Pemda, ya. Pak Bupati juga belum bisa mengambil tindakan karena kewenangan dia untuk merubah kabinet belum ada, ya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Cuma memang setiap laporan ini kami mintai perkembangan secara lisan biasanya. Seperti apa? Nah, udah itu ya. Terkait dengan anggaran lagi nih. Mohon maaf. Sama dengan teman-teman kepolisian bisa 4 kali direvokasi, bener Pak? Ya, sampai bahan bakar BBM pun direvokasi dia. Polri ini. Ya, sama dengan kami Pak. Sama dengan kami. Bapak tahu nggak Bapak sekarang nih? Ini saya kasih tahu ya. Anggaran saya minus 500.000. Kalau Bapak mau tahu nih, saya buka aja, nggak jadi masalah. Apa-apa saya ditegur pimpinan. Memang faktanya seperti itu. Begitu refocusing minus 500.000. 500.000 sekian. Kalau Bapak mau tahu. Ya. Anggaran penanganan korupsi saya terbatas. Sama dengan teman-teman di penyidik polisi. Sama terbatas. Tidak semua perkara ini bisa jadi dataran dari mana? Saya pernah ya, ini pengalaman. Waktu saya kasih Pitsus Bangkalan Bun, setahun 45 perkara saya. Anggaran cuma 3. Diperiksa BPKP saya. Dari mana anggaran berdua nih? Nah, BPKP itu seperti itu. Saya mau jawab apa? Ya bisa-bisaan. Saya bilang,
anggaran yang tidak terserap saya pakai. Itu loh. Bukannya kita anggaran ini semua sudah ada plotting-plottingnya. Tahu nggak Bapak? Ini saya buka. Untuk datun saya yang kita datun ini kan. Ini anggaran cuma 7 juta Pak. Per tahun. Ya. Intel, kalau Pitsos cuma berapa perkara? 1 penyidikan, 2 penuntutan karena dari penyidik Polri. Kalau Bapak mau tahu, makanya saya selektif di sini Pak. Selektif apa? Bukan kuantitas yang saya cari, kualitas. Silakan kalau ada laporan, yang penting A1 valid, saya tangani Pak. Jadi ada beban di sini gitu loh. Kalau kuantitas dari mana anggaran saya? Bapak sama aja nyuruh saya garuk-garuk yang lain, nanti kan nggak jalan negara saya. Kalau Bapak laporkan semua ini kita tangani. Kenapa saya serahkan ke Apip? Sampai TGR pun kalau ada temuan, saya serahkan Apip tagih. Ajak kami nagihnya. Itu loh. Kecuali kalau dia memang besar anggarannya, dia nggak mau kembalikan, sudah. Tanya Bondir itu, berapa kali saya? Sampai kemarin ini saya minta kembalikan, saya bilang. Nggak ada niatnya Pak. Ya, jadi mohon maaf, kami ini terbentuk, apalagi refocusing ini sudah 4 kali sama, istri seperti 4 kali Pak. Kasihan teman-teman Polri, TNI ini, ya, sampai anggaran BBM-nya pun kena kosong. Memang mau jalan pakai air mereka, ya, nah itu ya, sama dengan kami. Minus 500.000 sekian Pak, hampir 600.000 minus kita. Nah, terus, saya mau bisa dulu ya. Ya, itulah terima kasih sekali lagi. Itulah permasalahan-permasalahan yang saya bisa jelaskan. Saya di sini tidak mencari kuantitas, tapi kualitas. Karena kenapa? Karena harus berbasis juga kerja kinerja kita berbasis dengan anggaran. Ya, mohon maaf, saya pindah ke sini. Setahun saya di sana, banyak suara sumbang ke saya. Ada teman-teman bisa jadi kan, sesama kajari kan, pertama siapa ya? Hah? Ada yang sampai ke saya bilang, saya nanganin kadis, kamu kades, saya bilang. Benar nggak? Saya di kabupaten, cuma kadis provinsi saya masukin. Terakhir saya tinggalin, saya penyidikan, nih mantan ketua DPRD. Pra-peradilan kalah di kemarin. Makanya saya bilang ke sini, saya tanya apa kegiatan di sana. Aduh, mohon maaf, saya kasih tahu, saya nggak main kades, saya bilang. Malu saya. Ya, bukan berarti saya nggak menyerap aspirasi bapak-bapak, enggak. Saya tampung Pak, saya kasih arahan. Ayo kita berdayakan Apip, karena arahan presiden. Kemarin juga presiden ngomong seperti itu juga. Bapak tahu nggak tanggal 22 setelah hari bakti? Saya kasih tahu nih. Presiden dengan Kapolri dipanggil ke istana terkait dengan penyerapan anggaran. Anggaran kita ini minim, terserap Pemda ini. Disuruh dorong, itu tugas kami. Berat tugas kami Pak. Tapi apa? Banyak pihak-pihak yang curiga, yang ngintipin enggak Pak. Saya juga nggak mau nambah-nambah kerjaan. Teman-teman Polri juga nggak mau kerja karena perintah langsung dari Presiden ke Kapolri ke Kejaksaan Agung. Ya? Itu kira-kira itu problematiknya juga ada di situ. Ya, saya senang saya. Makanya saya tadi tahan. Udah ketahanan juga saya mau kesini sih. Saya lihat dari situ belakang tuh bapak kan nggak tahu pasti. Ya, bapak juga kan nggak kenal saya kan. Bagian orang aja yang tahu saya. Ya. Tahu hanya di balik saja. Hah? Banyak yang tahu di balik. Nah iya makanya kan nggak kenal nggak sayang kan. Oke lah saya bilang biar jelas ini masalah. Ya. Apalagi saya mohon bantuannya. Bukan kami nggak mau nangani kades, bukan. Saya mau mengasih dulu mitigasi ke dia, ke mereka nih kita kasih mitigasi sama-sama kayak Polri begitu ada. Ini juga bisa. Kan ada. Ya Pak ya, ada arahan dari Kapolri kan banyak untuk ngawal sama-sama dana desa. Jadi bukan cuma kami. TNI Polri juga sama ngawal dana desa. Itu loh, untuk percepatan apa? Kalau anggaran terserap, ya ekonomi menggeliat.
gitu, tapi prokes tetap di. Nah, itulah makanya peran bapak-bapak sekalian juga ada peran di undang-undang ormas, Pak. Ya, ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Ya kan Pak, saya sudah sampaikan ke desa, nggak perlu takut dengan LSM. Ada peran, coba Bapak baca undang-undang ormas. Salah satunya itu. Ya, salah satunya. Gitu loh. Kalau kita sudah ngasih mitigasi ke mereka, tapi mereka tetap bandel ya kita tidak. Ya. Nah, yaudah. Ah, ya. Masa mau memberikan kesempatan mengembalikan anggaran yang kerugian negara itu sampai bertahun-tahun, Pak. Yang mana nih? Itu tadi sudah dijabarkan dari tadi sebelum Bapak datang. Oh, ya sudah, yang tadi sudah. Penjelasannya, Pak. Sudah ada teknis penanganan dari kejaksaan. Penanganan teknis kejaksaan itu saja keterlibatannya seperti seorang BPD di desa yang ketika ada laporan atau dia sedang proses masih kurangnya bukti, memang nggak cari bukti, memang ya kita proses. Itu desa Pak, itu desa. Tetap dari tadi Bapak ngomong cerminan yang Bapak jelaskan tadi itu hanya desa Bonde. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana dengan UTD yang nominal kerugian negara itu 1,4 loh, ya. Nah, kenapa misalkan sampai sekarang masih diselidiki? Kurang apa lagi? Wong itu temuan, Pak. Benar. Kalau misalkan itu temuan, nggak mungkin anggarannya mengendap di rekening BLUD. Kalau di rekening BLUD mengendapnya, maka tidak akan ada temuan. Karena uangnya sudah jelas. Tapi ini kebocoran, Pak. 1,4 miliar. Terus apa alasan masih saja diselidiki gitu? Oke, tadi saya sudah jelaskan ya masalah UTD ya. Duit UTD. Kita bonde ya. Saya kira begini Pak Kedari, Perlu saya jelaskan di sini. boleh dijelaskan. Ya, tapi kan harus ada timingnya waktu. Bukan Bapak Kedari kan panjang lebar menjelaskan. Nah itulah tadi sudah saya ngomong. Sebentar Pak Kedari. Maksud tadi. Jadi supaya kita ngomong head to head, jadi kita punya porsi. Ya. Tadi kan Bapak sesungguhnya untuk menjawab. Kan? Tinggal tanggapan kawan-kawan ini dulu. Jangan dijawab. Saya menanggapi beliau ini. Ya sebentar dulu. Biar sekali-kali sudah. Pak Jamal gimana? Ada yang mau ditanggapi kaitan dengan penjelasan Beda. Pak Kedari? Adipati nih. Ya. Saya tanya dulu kawan-kawan ini. Kan lu Adipati dari mana Pak Adipati? Ya. Bapak Rasel Gapura. Ada yang mau ditanggapi kaitan dengan penjelasan Pak Kedari, kawan-kawan? Ya, tanggapi dulu. Ya, terima kasih banyak ya. Dari penjelasan yang panjang tadi ada tiga yang saya bahas. Yang pertama adalah tadi ada statement Bapak mengatakan bahwa penanganan masalah level. Ada Bapak tadi. Ini Pak. Kenapa dari teman-teman ataupun masyarakat melaporkan ini ke kejaksaan? Asumsi masyarakat yang diharapkan update bersama dengan hal ini dalam beberapa dan sebagainya. Asumsi masyarakat mengibaratkan update bersama dengan pemerintah desa itu juga kolam yang satu berisi ikan, airnya jernih, itulah bibit semprotan. Kemudian kolam yang satu adalah kolam yang kering terletak tanpa apa-apa. Saya ada BPD ataupun anggota BPD. Ada. Yang mana nih? Coba. Ada nggak di sini anggota BPD? Dari BPD mana? Desa apa? Desa Puyung. Desa Puyung. Hah? Desa Puyung sekaligus pelapor. Ada anak ponak? Ada. Hah? Ini pelimpahannya. Oh, gitu. Oke. Pak siapa namanya? Iwan Wahyudi. Iwan Wahyudi. BPD Puyungnya. Termasuk saya. BPD. BPD. Pak siapa namanya? Habibie. Bagus sama Habibie.
itu diibaratkan Pak, dua buah kolam, yang satu berisi kolam dan yang satu berisi ikan besar ikannya dan airnya jernih, dan yang satu lagi kolam seperti kolam. Jadi orang yang dari pihak APEP, mohon maaf, bukan saya menjadikan, tapi ini asumsi masyarakat. Sehingga dari pihak APEP dari kolam yang lebih utuh. Jika apapun persoalan laporan masalah yang tidak kita dapat, kenapa? APEP tidak ada. Sampai sekarang banyak teman-teman di desa itu mengeluh, kenapa ya? Kenapa? Ada. Yang kedua adalah aspirasi di Pemda masih kotor. Ya. Kenapa ini? Karena saya melihat analisa saya, memang mungkin teman-teman tidak ataupun masyarakat masih trauma. Percuma juga. Sampaikan aspirasi kami juga tidak ada desa, tidak ada apa. Sudah cinta kan? Sudah cinta. Karena begini ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah temuan di desa akan dikembalikan ke rekening desa. Bagaimana bisa kami percaya? Pertama kami di DPD yang punya fungsi kontrol terhadap pemerintah desa dan pengelolaan anggaran. Bagaimana kami bisa percaya terhadap pihak pemerintah desa bahwa temuan-temuan dari pihak APEP ataupun kejaksaan dikembalikan ke desa? Dan ketika nanti ada perubahan APBD perubahan, kami tahu sementara yang selama ini, mohon maaf, saya yakin di antara teman-teman DPD tidak pernah ada laporan bahwa ini semua dari dimasukkan menjadi sebuah. Jadi terima kasih Pak Kejari. Jadi saya ingin mempertegas kedatangan kami adalah dari sekian laporan masyarakat itu, tolong kami diperjelas, ya. Tolong dicatat, tolong diperjelas. Sudah ada suratnya itu, sudah masuk dan sebagainya. Diperjelas apanya? Kalau kemudian mereka tidak ada temuan, stop ya. Kalau kemudian tidak ada indikasi dia mau masuk di persidangan, sudah publikasi dan sebagainya. Intinya adalah jangan terlalu lama berproses. Saya dengar tadi ulasan Pak Kejari supaya kita paham cuma. Saya kembali ini ekskor pada kawan-kawan. Pak Kejari ini menceritakan bagaimana kinerjanya dia sebelum masuk di Lombok Tengah, sehingga dia mengatakan gengsi menangani perkara Kades. Catatan buat apa yang saya sampaikan ini Pak Kejari luar. Saya apresiasi dan saya kritik. Saya kritiknya dulu Pak. Ya. Jangan bilang Bapak ini gengsi menangani Kades di Lombok Tengah, salah. Jangan begitu Pak. Tersalah di daerah lain urusan Bapak. Anda mau gengsi dan sebagainya tidak penting bagi kami. Ya. Dan jangan lupa Kades ini miliaran duitnya. Kok Anda selaku Kejari Lombok Tengah gengsi menangani Kades? Lucu. Itu kritiknya Pak. Ya kan? Kalau di luar mungkin Bapak gengsi, ya terserah urusan Bapak. Waktu Bapak tugas di mana terserah, kita tidak mau tahu. Tapi di Lombok Tengah jangan seperti itu Pak. Ya, satu. Kemudian kita apresiasi kaitan dengan apa yang harus Bapak lakukan itu. Ya. Kaitan dengan sebelum Bapak ada di sini, Bapak menceritakan tahapan-tahapan. Baik. Bapak mengatakan bahwa laporan masyarakat kaitan dia tidak dilanjuti karena memang ada surat cinta. Tidak. Ya. SOP kita paham. Paling tidak masyarakat kelompok LSM ini ketika memberikan pengaduan dan laporan dilengkapi dengan data. Persoalan kurangnya data itu tentu nanti teman-teman Kejari yang akan melengkapi dan atau surati teman-teman pelapor ini untuk diminta itu. Jangan dibikin dalil bahwa setiap pengaduan itu hanya surati. Tidak begitu. Tidak begitu Pak. Nanti Bapak bongkar semua berkas dari tahun-tahun sekian. Ada. Cuman masalahnya adalah teman-teman Kejari ini sebelum Bapak ada adalah males dia. Mungkin bapak-bapak belum ada. Malas siapapun itu. Malas apa? Malas minta keterangan, bersurat. Contoh malasnya saja. Berkali-kali disampaikan sama kawan-kawan ini. Kejari bersurat ke inspektorat untuk minta hasil audit, tidak direspon. Itu buktinya. Jadi tidak bisa Bapak menjustifikasi diri sendiri, instansinya benar semua. Enggak. Ya, minimal kawan-kawan itu sudah melampirkan surat, kemudian RAB, APBD, foto, dokumen dan sebagainya ketika mereka mengadukan laporan. Ya. Yang kedua kaitan dengan
Ya. Ingat saya 3 ya. Nah, yang ketiga, selanjutnya lah kan. Kaitan dengan anggaran terbatas. Kalau Bapak mengungkapkan rahasia rumah dapurnya sendiri, maka bagi kami tidak penting. Anggaran kami dipotong, latar refocusing dan sebagainya. Kami tidak penting, Pak. Ya kan? Yang penting adalah apa yang menjadi ekspektasi masyarakat di bawah itu sudah ada di sini, sudah diproses dan kami mohon untuk progresnya. Ya Pak ya? Kaitan dengan bapak Kejari yang akan menangani dinas, nanti saya akan laporkan dinas dan saya akan buktikan bagaimana kinerja Pak Kejari yang baru Pak Ragi di Lombok Tengah ini ketika dia akan mengegas dinas. Ya? Kenapa? Karena dia, ya, dan sudah ada juga dinas sih kaitan dengan traktor yang besar itu apa namanya? Komben itu sudah ada persoalan dinas. Yang kedua persoalan BPR Pak. Itu ya. Mungkin BPR itu saya mengatakan bukan hasil kerja Bapak. Kemarin baru 6 bulan di sini sudah berproses lama. Kemudian Bapak mau mengklaim itu menjadi kerja ekspektasi Bapak ketika menjadi Kejari, enggak. Sudah berproses lama. Dan tetap kami apresiasi itu kalau kemudian sudah akan dieksekusi. Persoalan janji Bapak yang akan mengegas dinas, ya, saya akan suruhkan nanti saya akan laporkan dinas. Dan saya akan buktikan Bapak. Ya. Kenapa Bapak sendiri yang bilang begitu dan saya sudah tahu. Oke, saya akan lihat kinerja Bapak ketika dia akan mengegas dinas. Ya, terima kasih Bapak untuk itu. Ya. Saya komit dengan omongan saya ya. Silakan sepanjang data itu pembantu Pak segera memproses perkaranya. Ya, benar nggak? Benar. Terus ada cek dong. Iya dong. Adipati. Nah, terkait dengan apa nih? Puyung bicara puyung nanti. Mana? Dode. Pak Habibie dulu ya. Dode. Pak Habibie. Bicara puyung. Tabuk nih kalah. Ya. Jadi saya Pak Habibie. Untuk ke depan, memang ini sampai sejauh ini belum ada yang dikembalikan. Karena memang kami masih menunggu hasil audit dari inspektorat. Kalau ada, kita minta upayakan, kita serahkan inspektorat untuk dikembalikan. Kalau ada di pengembalian nanti kita kabari. Karena sebenarnya itu urusan rumah tangga di desa sebenarnya. Kenapa tidak ada harmonisan antara desa dengan BPBD? Saya nggak tahu permasalahan itu. Makanya begini, desa apa? Pernah nggak ada pendampingan? Ada pendampingan nggak dengan kita? Datun ya? Pak Habibie pernah ikut nggak tahun ini? Ikut pendampingan nggak? Belum ada. Desa Pak Habibie. Kenapa nggak ikut? Hah? Cuman dulu pernah kami laksanakan peningkatan kapasitas. Nah, ikut nggak? Nah, ikut toh? Ya, sekarang nanti akan dilakukan evaluasi. Itu kan di pasar. Ya, kemarin saya ngasih materi juga ke desa-desa. Saya ikut ke desa, kenapa? Di samping untuk kegiatan pendampingan desa, saya juga ada apa namanya dengan satgas COVID untuk memberikan penyuluhan juga ke masyarakat desa ya terkait dengan COVID ini. Itu nggak kalah penting juga tuh ya. Coba ikut nanti ya, saya minta diundang nanti kalau gitu Pak Habibie. Undangan sampai hari ini memang belum ada kegiatan di desa Pak Habibie. Lanjutannya itu kan belum diproses semuanya ya. Kasih video siapa ini, mohon maaf Pak Kejari, sebelum Pak Kejari datang tadi BPBD masuk ke BPBD dia. Apa tuh? Masuk apa BPBD? RTG. Nama Dinas Pertanian. Lanjut Bang, lanjut. Lanjut. Mohon maaf Pak Kejari. Ada kasih video, kasih pictures, apa lagi? Nah, saya lihat dari tadi, makanya saya ngantuk ini. Dari tadi saya lihat, mohon maaf, bawaan Bapak ini, ya, bawaan Bapak ini tidak pakai notulen dia, tidak mencatat. Ya. Apapun yang dikatakan sama teman-teman, tidak mencatat, mohon maaf ini, tidak mencatat. Makanya jadinya diulang lagi sampai siang seperti ini. Jadinya saya mau kejelasannya masalah rumah sakit, BPBD, Dinas Pertanian, sama kepala desa. Yang tambahkan sedikit di wilayah hukum Lombok Tengah ya. Banyak di surat kami ada tertuang Pak Kejari. Cuma yang mau tambahkan sedikit di luar surat yang sama teman-teman saya ini.
Di wilayah hukum Lombok Tengah ini kan berbagai macam proyek, Pak Kajari. Ada APBD 2, APBD 1, dan APBN. Namun sentil masalah APBN. Masalah APBN BWS. Di Lombok Tengah ini ada proyek BWS, itu perusahaannya sudah masuk daftar hitam, Pak Kajari. Tapi dimenangkan. Mohon tunjuknya. Menurut Coba itu aturan. saja. Oke ya, BWS-nya. Jadi sudah jelaskan tadi kan bagaimana bahwa sudah dilakukan respon ke BPKP menganggap itu belum ada peristiwa pidana. Ya makanya kami sedang cari nih peristiwa pidana, minta bantuan lah teman-teman. Ada nggak kira-kira ada kegiatan BLUD yang fiktif atau dikerjakan tidak? Ada daftar hitamnya dimasuk. Itu loh. Ya tolong bantu kami juga. Ya gitu. Ya. Nah, masalah BPPD RTG. Oh ada masuk. Tinggal di browsing di Google. Nah, nanti saya baru tahu nih, ya. Mungkin belum zaman saya nih. Tapi karena kasus intelnya kena COVID, makanya saya menganjurkan di sini nih. Kami ini baru disebut. Jadi Maaf, lagi ngerokok Pak Kajari. kalau bisa rokok tutup. Siap, Pak Kajari, siap. Ya nanti saya tanya dengan apa intel lah terkait dengan RTG ya. Kemudian dinas pertanian alat intan ini memang bukan zaman saya ya, tapi berdasarkan laporan ini pada intan dan Kedelai 12 miliar bibit kedelai. sudah masuk auditnya. Nanti saya cek lah ya. Soalnya begini Pak Kajari, kenapa kemarin kayak apa namanya? Bukan, karena begini, kenapa kita tekankan di 3 dinas itu Pak Kajari? Biar nggak panjang nih, nanti saya cek. Ya, Siap. biar nggak panjang nih. Ya. Kemudian masalah BWS Pak Kajari. proses pelelangan ini proses administrasi negara. Beda. Ya. Proses pelelangan, proses pemilihan barang jasa ini yang berlaku sini berwenang masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Kalau memang terjadi hal seperti itu, kita nggak tahu ya. Misalnya yang bersangkutan pernah ini ilustrasi ya, jangan ini kan. Misalnya pernah mengerjakan proyek tidak selesai. Seharusnya PPK ini mengajukan blacklist ke LKPP. Nanti LKPP yang memberati sini. Mohon maaf Pak Kajari. Ya, itu mekanisme seperti itu. Nah, saya kan tahu kasus seperti apa. Namun meskipun ada hal demikian, ternyata ya